Oke, jadi di sini teman-teman lengkapi folder UTS. Ya, di folder UTS itu ada folder referensi, satuin aja di situ nanti. Nah, referensinya isinya ada jurnal-jurnal, artikel berita yang jadi rujukan, terus nanti bikin outline, terus habis itu bikin pengembangan paragraf dari outline tadi. Makanya harus berurutan. Outline yang kemarin itu kan saya koreksi ya sudah langsung jadi paragraf gitu sehingga isiannya agak mirip-mirip. Makanya nanti coba outline-nya dulu dikembangkan baru apa namanya kita bisa ngembangin ke teksnya seperti apa kayak gitu. Terus ini videonya udah clear kalau video aman kayak gitu ya. Tinggal poin yang satu, dua, dan tiga. Gitu. Berarti tugasnya kemarin masuknya ke outline apa draft paragraf? Ke outline dulu. Outline yang teman-teman maksud itu masih belum sesuai. Nih. Nah ini outline teman-teman itu ini udah jadi teks paragraf jadi itu. Kalau outline tuh kayak gini guys. Outline itu outline, search outline. Outline tuh gini, apa ya? Ini cuman ini bahasa Inggris ya, nanti berarti kan bahasa Indonesianya. Jadi pendahuluannya apa, isinya apa. Kalau yang tadi itu ini pendahuluan tapi udah langsung isinya, langsung isi gitu. Ini langsung paragraf. Nah, yang saya request itu adalah kayak gini. Judulnya apa, nanti ada subnya mungkin, kemudian ada ininya gitu ya. Saya coba cari yang oh ini nih. Saya ada. Mm, bukan. Sini. Apa? Alhamdulillah. Eh, 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 Alhamdulillah. Mm, ke ini ya research fundamental research fundamental nih. Ini masih termasuk agak panjang sebetulnya, tapi memang konteksnya ada sub-subnya gitu ya. Nah, kalau yang teman-teman tuh udah clear, udah jadi kayak gitu.
Ini sangat sangat singkat banget sih ini juga contohnya. Cuman memang ada poin-poinnya yang utama yang tadi yang dari ChatGPT yang saya share itu eh, ini kayak gini. Pendahuluan, yang ada penjelasan konseptualisasi apa. Jadi gini outline itu. Jadi teman-teman nanti lihat bahwa pembahasannya itu ada di sekitaran sini sehingga nanti bisa dikembangkan. Nah, kayak gitu. Oke. Jadi yang dimaksud outline itu seperti ini. Jadi subnya, kemudian ada poin-poinnya. Untuk promnya bisa gimana aja, kayak gitu. Sebetulnya pokoknya buatkan outline gitu aja. Itu juga udah cukup. Gitu. Buatkan outline untuk eh, si judul tertentu. Bilang yang tadi ya, nggak ke save tulisan-tulisannya. Ada dua nggak? Enggak ya. Oke, jadi eh, arahnya ada referensi dulu. Referensi satu adalah artikel jurnal, dua artikel berita, nanti setelah referensi lanjut ke pembuatan outline, nanti dari outline ke pengembangan paragraf, gitu. Tiga tahapan ini. Nah, ini semua nanti akan menjadi dasar dari terbentuknya book chapter, which is ini adalah UAS kita. Oke, silahkan untuk di capture dulu, mau di screenshot atau dicatat juga. Jadi pokoknya ini dulu dasarnya, ya. Ada Berarti pertanyaan? Ya, ini teh yang artikel jurnal sama berita kan kita udah nyari buat bet yang UTS itu. betul. Nah, terus kan Bapak ngasih tutornya itu teh buat ngebuat paragraf itu teh bukan buat online. Iya, kemarin mungkin ini ya loncat ya. Nah, sekarang diulangi dulu dari sini ke outline. Kayak gitu. Jadi nggak langsung ke paragraf. Nanti paragraf itu ngikutin dari outline sini. Berarti yang kemarin kita bikin yang UTS itu diubah dulu ke outline. Enggak, Nah, nggak usah. Nggak usah, enggak. nggak usah. Itu biarin aja. Itu biarin aja. Ganti namanya bukan outline aja. Itu tulisannya adalah UTS aja gitu. Nah, nanti yang outline itu dengan referensi yang sama, yang teman-teman udah kumpulin. Nah, bikin outline request ke eh, apa ke AI-nya kayak gitu ya, buatkan outline. Nah, outline itu tidak langsung paragraf utuh gitu. Dia itu lebih kepada pokok-pokok garis besar idenya gitu. Baru nanti ada pengembangan paragraf. Nah, nanti pengembangan paragraf ini yang saya rekomendasikan kemarin bikinnya di notebook LM. Kenapa? Karena kalau misalkan teman-teman bikin paragraf di selain sini, itu biasanya ada tambahan ini gitu, tambahan informasi ya, tambahan rujukan. Sedangkan kita hanya pengen merepresent dari sumber-sumber yang kita udah kurasi ya, yang udah kita pilih dulu gitu. Jadi jangan ada tambahan-tambahan di luar daripada sumber yang sudah kita pilih gitu. Nah, sehingga itu bisa dipertanggungjawabkan barangkali, kurang lebih seperti itu. Nah, fungsi teman-teman itu adalah mengkurasi si referensinya gitu ya.
Kemudian nanti ngelihat apakah outline-nya udah cocok. Nah, urusan pengembangan paragraf kan nanti tinggal ngikutin. Gitu kan. Karena memang outline-nya udah oke, referensinya juga kita udah pilih. Nah, sehingga nanti ketika paragrafnya dikembangkan itu sudah sesuai dengan apa yang kita mau. Barangkali seperti itu secara runutannya. Oke. Nah, book chapter yang mau kita susun, tema besarnya adalah fundamental. Fundamental. Jadi nanti itu ada buku, ini judul buku, ya teman-teman isi per chapternya, ya chapter atau babnya, kayak gitu. Nah di si fundamental ini tuh eh, judul buku yang membahas tentang dasar daripada pelaksanaan ekonomi, kayak gitu. Pelaksanaan ekonomi konteksnya kan sumbernya dari agama. Kayak kita judulnya fundamental. Kalau bisa tahapan 1 dan tahapan 2 di minggu depan tanggal 14 ya. Tanggal 14 Juni 26 sudah ada ini ya, udah beres. Nah, nanti dikurasinya enak gitu. Teman-teman di tanggal 14 memaparkan atau menyampaikan sudah apa saja gitu yang sudah dikerjakan dan memang apakah sesuai atau tidak. Supaya tidak kesamaan. Pas saya baca outline-nya, hasil kemarin yang UTS, pada sama kayak gitu. Mirip-mirip lah irisannya sama banget. Makanya nanti dibuat pembeda. Oke? Okay? Sampai sini ada pertanyaan lagi? Jadi kita buat outline-nya dulu ya Bapak, baru nanti Betul. tangannya di Jadi saya pengen cek referensinya udah oke, jelas, outline-nya juga sama. Kemungkinan jadi sama karena referensinya kemungkinan mirip-mirip atau bahkan sama persis gitu. Makanya saya mau coba tarik mundur secara prosesnya dari referensinya kayak gimana nanti dicek satu persatu, terus nanti outline-nya gimana kayak gitu. Jadi antara Zahra dan teman-teman yang lain bahasannya itu tuh tidak sama persis gitu kan, nanti berarti ada chapter yang dari Teh Zahra gitu kan, nanti dari Bu Maulida gitu, dari Ikang. Nah, jadi ini kan mesti beda-beda, masa satu buku isinya sama semua kayak gitu ya. Jadi ini dulu penting si referensinya nih, poin yang pertama, habis itu ini poin yang kedua. Ini di tanggal 14. So ini nextnya ke depannya kalau outline-nya sudah terkurasi, sudah oke, baru nanti lanjut ke pengembangan paragraf. Oke? baik Bapak. Oke, siap. Bapak Nah, ya izin tanggal 14 aku gak akan masuk, soalnya mau ini sama Nan. boleh, aman. Ininya aja, yang penting sudah jadi outline sama referensinya sudah terkumpulkan di situ. Baik Bapak. Yang lain ada lagi? Oke, nah sekarang dalam konteks ekonomi syariah, ya kembali lagi pada dasarnya bahwa kegiatan ekonomi itu adalah bagian daripada pemenuhan kebutuhan. Nah, perkembangan daripada kegiatan ekonomi atau dalam bidang ekonomi per hari ini sangat-sangat luar biasa ya, gitu. Bahwa dari kesalahan kebijakan, pengambilan kebijakan itu bisa berimbas pada banyak hal. Misalkan kalau kita lihat satu fenomena yang saat ini terjadi, misalkan ya, kurs dolar itu naik terus ya, tembus sampai berapa sekarang terakhir? 18.000. Ya, 18.000 lebih bahkan. Nah, ini kan munculnya
based on daripada kebijakan kan. Sedangkan di dalam konteks ekonomi syariah, di awal saya menyampaikan apa sih bedanya sama yang sifatnya konvensional? Bedanya ada di aturannya, ya. Which is aturan itu adalah kembali ke kebijakan, gitu. Dalam konteks ekonomi sama semuanya itu memenuhi kebutuhan manusia, ya kan? Kebutuhannya ini dipenuhi dengan cara apa gitu. Jadi ketika konteksnya adalah ada embel-embel si syariah ini dan diversuskan dengan konvensional, sebetulnya konteksnya adalah syariah itu mengatur, konvensional itu tidak mengatur. Artinya diberikan kebebasan kepada pasar ataupun terjadinya seperti apa. Adapun aturan-aturan yang muncul belakangan itu lebih kepada penyesuaian apabila ada masalah. Ketika muncul masalah, maka biasanya manusia itu tuh harus memberikan sebuah sikap, ya, challenge and respond. Jadi ada challenge-nya dulu, ya, di mana problem atau masalah itu ada sebuah tantangan, maka harus ada respon. Nah, respon ini yang memicu ada aturan. Contoh, regulasi dalam pelaksanaan Gojek, ya kan? Atau ada transportasi online. Mana yang lebih dulu? Biasanya aturan negara itu biasanya muncul dulu inovasi. Jadi inovasi itu lebih dulu, baru setelah itu memicu munculnya aturan regulasi. Makanya aturan regulasi belakangan ya baru muncul, ada misalkan pajak terkait itu, ada juga eh, pengelompokan bahwa orang-orang yang kerja di transportasi online harus terdaftar dan segala macam. Karena kan kendaraannya itu tuh bukan kendaraan si yang pakai plat kuning, ya nggak sih? Kalau transportasi umum kan harusnya pakai plat kuning, ini kan pakai plat hitam. Nah, regulasi itu muncul kemudian belakangan gitu ya, atau baru-baru ini setelah munculnya inovasi. Nah, inovasi ini yang perlu kita highlight. Biasanya inovasi itu muncul for the sake of dua kata kunci di dalam ekonomi, ya. Apa itu? Efektif dan efisien. Agar efektif, agar efisien, maka muncul inovasi. Maka kita perlu definisikan efektif itu apa, efisien itu apa, ya. Efektif itu ada yang mendefinisikan sebagai eh, tepat guna, ya. Berdaya guna atau tepat guna, itulah ketukar di antara duanya, ya. Antara tepat guna dan daya guna, berdaya guna atau tepat guna. Kayaknya berdaya guna deh. Berdaya guna berarti efektif itu dioptimalkan sampai puncaknya, ya. Kalau konteksnya ekonomi untuk memenuhi kebutuhan, pada dasarnya ketika standarisasinya mulai bergeser dari awalnya needs ke permodalan, ya, dari awalnya basisnya adalah kebutuhan menjadi angka nominal gitu, ya. Dari situ kebutuhannya itu tuh, ya, atau disebut efektif itu adalah profit yang paling maksimal gitu. Karena di sini kan optimasi, ya. Kalau optimasi berarti profit, berapa sih optimal profit yang bisa didapat dari sebuah perusahaan? Berapa kira-kira? Bu Maulida, pengusaha buah, berapa keuntungan yang paling maksimal dari usaha Bu Maulida? Kira-kira. Atau Ikang. Ikang di MBG kan? Nah, di MBG berapa keuntungan yang paling maksimal?
Kenapa, Pak? Keuntungan yang paling maksimal di MBG berapa? Keuntungan apa? Keuntungan apa berarti? Oh, gaji palingnya, Pak. Gaji, oke. Gaji paling maksimal berapa? Maksimal 24 2,4 juta kalau lah. Ikang. Oke, berarti kalau kurang dari itu, maka Ikang akan protes gitu kan. Karena harusnya bisa dimaksimalin di 2,4. Nah, itu berarti efektif tuh kalau misalkan eh Ikang ngerasa sudah mengeluarkan tenaga, waktu gitu ya di situ, kemudian gajinya 2,4, ngerasanya efektif karena udah optimal. Kalau digaji 3 juta itu tuh berarti kayak Ikang punya hutang ke si tempat kerjanya ibaratnya. Tapi kalau misalkan sebaliknya digajinya cuma 2 juta atau mungkin di bawah 2 juta, maka Ikang merasa punya perspektif perusahaan atau tempat kerja atau si SPPG tadi punya hutang ke Ikang. Kalau saya udah kerja dan waktu dan segala macam, saya cuma dikasih 2 juta gitu. Maka efektif itu adalah angka mentoknya optimal. Kalau teman-teman lihat di kendaraan itu ya, si odometer itu ada misalkan kecepatannya sampai berapa tuh mentoknya sampai 200 kilo. Nah, efektif itu adalah ngegas sampai mentok sampai 200 gitu. Kalau belum, ya berarti belum efektif judulnya. Konteksnya di situ. Nah, kalau efisien itu adalah kesesuaian, berkesesuaian, berarti ngepas gitu. Contohnya adalah um, sekarang kondisi SPPG-nya itu kan dikurangin ya jatah untuk ngelolanya kayak gitu kan, walaupun mungkin dimaksimalin setiap SPPG 3.000 orang yang dikelola. Tapi ketika ternyata turun sampai 2.000 gitu ya, tetap mau ngegaji efektifnya kan 2,4, tapi kalau mau maksain gaji 2,4, kemungkinan besar ya Ikang cuma kerja sampai 3 bulan gitu, nggak bisa nambah setahun 2 tahun lagi, nggak bisa. Kenapa? Karena ya berat buat si perusahaan, itu tidak efisien, efektif tapi tidak efisien, tidak tepat guna gitu ya, nggak pas. Contohnya misalkan bawa mobil kecepatan 200 km per jam ya di jalur gitu. Efektif buat mobilnya, efektif karena sampai mentok. Efisien nggak? Enggak. Kenapa? Bukan jalan tol. Ada persimpangan, ada motor juga di situ, terus jalannya juga kayak gimana gitu. Sehingga supaya si perusahaan itu bisa berjalan harus mempertimbangkan dua aspek ini, efektif dan efisien. Nah, pencapaian efektivitas sehingga optimal, kemudian efisien supaya bisa tetap berjalan juga atau sesuai peruntukannya, itu selalu membutuhkan inovasi gitu. Inovasi untuk si perusahaan, tujuan utamanya adalah to maximize the profit gitu. Gimana maximize the profit? Kalau pakai tenaga manusia kan kayak Ikang ada capeknya. Nah, Ikang bagian tim apa? Nyiksikan misalkan gitu ya. Atau bagian masak, atau bagian apa. Bisa nggak di maximize? Nggak bisa. Kenapa? Kan manusia. Ada capeknya, ada ngantuknya, ada keteledoran, ada human error. Akhirnya apa? Digantilah dengan mesin. Disitulah munculnya inovasi gitu. Contoh sekarang, bensin mahal dan segala macam gitu kan. Akhirnya muncul inovasi apa? Ada mobil listrik. Nah, mobil listrik ini muncul based on daripada orang melihat bahwa inovasi dari inovasi si perusahaan. Makanya dia tidak dia akhirnya mencari solusi lain gitu, solusi kedua, solusi alternatif gitu. Nah, masalahnya adalah apakah inovasi itu selalu berujung pada kebaikan? Belum tentu. Syariah hadir untuk menjaga, kalau sekarang ada yang sering dibahas itu adalah sustainability, ya, keberlanjutan. Apa sih yang dibahas? Yang dibahas itu keberlanjutan itu adalah
punya banyak dampak. Ada 3 role utama ya. Planet, ada sebetulnya 2 aspek sebetulnya yang paling difokuskan. Ada aspek ekologis dan aspek sosial daripada keberlanjutan ini. Ya, pertimbangannya. Ekologis, ada sosial. Ujungnya sebetulnya yang dilihat daripada 2 hal ini adalah minoritas bisa merasakan. Minoritas ini apa? Difabel kemungkinan ya. Difabel ini apakah orang yang secara fisik tidak berkemampuan? Bukan itu aja, bahkan nah kalau sosial itu termasuk juga konsep ekonomi. Berarti kalau masyarakat berpendapatan rendah itu masuk ke difabel juga, disabilitas. Ya kan dia nggak punya banyak keleluasan untuk mengambil keputusan. Gitu. Kalau ekologis berarti lebih kepada lingkungan. Nah, kok bisa lingkungannya rusak? Sekarang kayak gini teman-teman sekalian. Kita tarik mundur deh kayak gitu ya. Dulu orang belanja harus punya bawa bag ya, bawa tas sendiri kayak gitu. Ingat nggak? Mungkin yang ibu-ibu tuh punya tuh yang dianyam, tau nggak sih? Yang dianyam belanja ke pasar bawa kayak begituan ya kan? Dulu semua semua ibu-ibu pada umumnya bawa kayak gitu, punya yang seperti itu gitu untuk belanja standarnya gitu. Eh Atas nama efektivitas dan efisiensi, akhirnya muncul apa? Plastik. Oke, contoh kasus. Awalnya di tas, kemudian berubah menjadi kantong plastik. Nah, dengan adanya kantong plastik, semuanya itu jadi serba efisien dan efektif. Orang nggak ribet dari rumah dan segala macam. Tapi setelah mulai beredar bahwa sampah itu berujungnya di mana sih si plastik ini? Ujungnya ada di laut, kemudian masuk ke ikan, masuk ke kura-kura gitu. Kemudian mencemari udara dan lingkungan. Ataupun dibakar juga dia nggak habis, dia nggak terurai. Ya, akhirnya apa? Muncullah inovasi, ya plastik yang dapat diurai. Ada tuh biasanya tuh ya yang di minimarket kayak gitu. Jadi ditaruh aja dia rusak sendiri kayak gitu. Ternyata nggak cukup sampai situ. Itu tetap masih berdampak juga. Akhirnya apa? Sekarang suruh beli tas lagi. Lah, balik lagi ke belakang kayak gitu. Terus ini apaan? Ada begini. Nah, ini adalah inovasi. Inovasi inovasi yang muncul karena ini atas nama efektif dan efisiensi gitu. Lupa ya udah beli tas lagi gitu kan. Kalau kalau lupa kan akhirnya beli tas lagi gitu. Padahal di rumah juga udah punya 2 3. Tapi kita beli tas lagi. Nah, syariah tidak membatasi terkait inovasi ini, silahkan saja. Tetapi yang mau dicapai itu tuh bukan demi efektivitas dan efisiensi siapa sih? Efektivitas dan efisiensi si owner usaha ya ini tujuannya kan di profit ini bukan di situ gitu. Tapi yang langsung berdampak ekologi sama sosial dari awal juga udah dibahas. Sehingga sebetulnya ekonomi syariah ini ya bahasannya lebih kepada tindakan pencegahan gitu. Hutang tong didagangkan, tong dibatikan. Kan riba itu adalah bagian daripada ngabatikan tindak pihutangan, ya kan? Orang ngahutang sudah menurunkan harga dirinya, menurunkan derajatnya gitu sampai berani lah kayak gitu. Nah, adanya perbankan itu menghapus layer rasa malu itu gitu. Seakan-akan ya lumrah aja, normal aja gitu. Padahal kalau kita pinjem ke sesama teman, keluarga pasti suka ada rasa malu, rasa enggan kayak gitu. Karena kita ngerasa punya hutang budi gitu kan, karena kita dibantu sama orang itu. Tapi ketika ke perbankan rasa itu tiba-tiba hilang, rasa norma yang muncul di dalam diri kita bahwa kagok gitu itu nggak ada gitu, ngerasa umum aja kalau mulai usaha kudu ngutang dan segala macam. Tetapi ternyata orang-orang yang menghilangkan itu juga punya tujuan di ujungnya. Apa tujuan di ujungnya? Adalah mendapatkan keuntungan daripada uang yang dipinjamkan. Nah, syariah mengatur dari awal
Jangan dilakukan hal tersebut. Kenapa? Ya, akan memberikan dampak negatif aja. Jadi inovasi dalam hal itu tuh tidak akan memberikan solusi gitu. Ujung-ujungnya solusi sementara iya gitu ya dalam short term, tapi untuk jangka panjang akan muncul masalah baru. Apa masalah baru yang muncul sekarang? Dari yang awalnya perbankan yang begitu besar, akhirnya coba dibuat yang mikro. Mikro ini tetap ada pengawasannya OJK, tapi akhirnya meluaskan syarat-syarat. Dulu aneh aja orang dikasih pinjam tanpa agunan, sekarang pakai KTP bisa gitu. Tapi dengan kemudahan itu betul-betul mengikat gitu. Bahkan yang punya utang awalnya mungkin di kisaran 5 sampai 10 juta, akhirnya punya ratusan juta hutangnya berkembang daripada eh, apa imbas ya atau interest atau bunga dari hutang yang tadi belum dibayar. So berarti dalam hal ini polisi ya kebijakan yang dibentuk gitu karena tujuannya adalah preventif, kita tidak serta-merta mengerjakan sesuatu itu for the sake of efektivitas dan efisiensi, tapi for the sake of kebaikan jangka panjang, tidak muncul kerusakan-kerusakan baik itu dalam struktur sosial ataupun ekologis gitu. Secara manusianya masih bisa hidup dengan benar, secara lingkungannya juga masih bisa terawat, sehingga anak keturunan atau generasi yang akan datang juga tidak habis gitu. Alasan untuk ngebabat hutan for the sake of efektivitas dan efisiensi, entah itu ketahanan pangan, entah itu income yang gede buat negara, itu nggak bisa dibenarkan dalam kacamata syariah karena, nah kita kan selalu berbicara ada makosid syariah gitu. 5 hal itu terlindungi atau tidak. Jadi bukan hanya untuk menambah profit. Teman-teman dagang dan segala macam untuk nyari apa? Profit iya gitu. Tapi bukan hanya itu saja gitu. Profit boleh, tapi bukan hanya itu saja. Memberikan dampak yang baik atau tidak. Maka bukan setelah sakit baru diobatin. Syariah datang untuk supaya tidak sakit gitu. Bedanya. Inovasi muncul adalah kalau sekarang kayak gini, coba deh cobain dulu. Nah setelah dicobain akhirnya sakit, coba cari lagi obatnya. Obatnya nggak efektif, coba lagi cari lagi. Tapi kalau sifatnya preventif, jangan nunggu sampai sakit kayak gitu. Dari awal pakannya perlu dijaga, konsumsinya perlu diatur, kegiatannya perlu diatur. Barangkali itu sebagai refresh daripada ekonomi syariah. Nah, barangkali nanti juga bisa dikaitkan dengan polisi daripada pemerintah karena memang kita berbicara terkait aturan. Nah, hal-hal apa aja yang buat teman-teman menarik gitu, yang fenomena saat ini ada gitu ya. Entah mungkin tingkat korupsi, entah mungkin harga rupiah yang naik kayak gitu. Even pun teman-teman yang di desa kan nggak pakai dolar. Nah, jadi boleh nanti dikaitkan dari book chapternya itu dan kaitan terkait pembahasan ekonomi syariah dengan permasalahan-permasalahan yang saat ini muncul ada. Silahkan pick satu orang satu tema, atau hal yang menarik ya kejadian ekonomi yang hari ini ada, lalu nanti dihubungkan dengan bagaimana ekonomi syariah melihat hal tersebut. Sampai sini ada pertanyaan? Cukup? Baik, kalau dirasa cukup, sampai ketemu lagi nih tanggal 14. Teman-teman yang paling utama, kalaupun berhalangan untuk hadir gak masalah, tapi diharapkan referensi ya poin yang tadi nih, yang ini ya, referensi itu folder, isinya artikel jurnal, artikel berita sudah ada, dan outline-nya juga sudah ada. Konsep outline itu bukan paragraf lengkap, tapi masih berupa poin-poinnya aja. Ya, berbentuk poin-poin, kemudian ada subjudulnya seperti apa. Itu saja teman-teman sekalian, terima kasih atas perhatiannya. Jika memang ada yang kurang dimengerti, boleh ditanyakan di grup nanti. Terima kasih. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi